Sebuah sumur tua peninggalan Kerajaan Talo tersimpan di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Warga menyebutnya Sumur Mawar. Banyak orang bertanya, mengapa ada mawar di nama sumur ini? Yang santer terdengar, dahulu sumur ini digunakan prajurit mandi sebelum berangkat perang. Raja Talo ke-27 yang masih hidup, Andi Zainuddin Daeng Pabeta, menjelaskan sejarah sumur kepada kami. Saat ini banyak yang menyalahgunakan sumur untuk tujuan duniawi. Ya, Kak Raing, bisa diceritakan sejarah dari Sumur Mawar ini bagaimana, Kak Raing? Sumur Mawar ini biasa disinggahi sama Nabi Haider. Tahun berapa itu? Abad ke-19 ini, ke abad 20 ini. Ya, begitu. Jadi itu Nabi Haider kalau di sini biasa dilihat orang. Jadi orang itu kerumuni. Begitu dikerumuni sama orang, kadangkala dia menyimpan saja salam, kemudian tidak ada yang dilihat. Ya, begitu anunya ini. Sejarahnya. Kelebihannya ini. Sumur Mawar ini. Sumur Mawar ini, bagaimana ceritanya kok bisa sekarang menjadi tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat itu? Biasanya ada orang terlambat jodoh. Ya, di sini dia mengambil airnya. Mengambil airnya, kemudian meminta berdoa begitu. Kalau ada yang sembahyang di sini. Baik, terima kasih Kak Raing atas keterangannya ya. Di dekat sumur bersemayam makam raja-raja Talo zaman dahulu. Kabarnya berkah Sumur Mawar mengalir dari makam-makam tua ini. Benarkah semua kabar ini? Saat mediator siap, makhluk gaib langsung merasuki tubuh mediator kami. Kenapa? Bisa berbahasa Indonesia? Dengan siapa ini? Anda di mana? Di tempatnya. Oh, tempat ini, iya. Anda tahu Sumur Mawar, tahu ya? Iya. Kalau mau berperang, ya. Oh, mandi di situ. Lalu apa hubungan Anda dengan sumur itu? Oh, kita. Oh, kita. Kenapa harus dijaga sih? Anjo keramat. Oh, keramat ya. Anjo patuan. Jadi kalau sudah mandi di sana atau kalau dia sudah lebih kecil. Alam pamako. Oh. Tena monjo. Jadi apakah punya kekuatan atau bagaimana itu airnya? Anjo bipa barakana. Oh, ada berkahnya itu air. Karena Allah. Ya, boleh. Tiba-tiba ada satu mediator berlari menghampiri. Ia terlihat ketakutan. Anjo, ganggu. Katanya temannya. Ini kena. Oh, anaknya ya. Oh, anaknya. Anaknya. Apa namanya anaknya? Kenapa tiba-tiba masuk dalam ini? Seperti ketakutan? Oh, anaknya. Kenapa dia? Tapi dia bagaimana lagi? Tidak usah takut. Kami tidak mengganggu, tidak mau jahat. Kami tidak mau jahat. Kami ingin mengetahui sejarah tentang Sumur Mawar. Kemudian apa hubungannya dengan Kerajaan Talo? Ada hubungannya nggak itu? Mimi. Tena ni anu. Tena ni keke. Tapi anaknya ini memang selalu ikut sama Karain terus. Berkeliaran di sini. Satu lagi mediator kehilangan kesadaran. Tarik Karain, ini aja Karain. Yang asim nih anak-anak. Oh, anaknya semua. Banyak anaknya Karain. Iya. Saya ingin tahu apakah Karang ini ada hubungannya dengan Kerajaan Talo? Karena saya mendengar cerita, ya Kerajaan Talo itu ada simbolnya harimau putih. Iya. Anjurnya terbabarkan. Annya pada retak ketumpui. Saya mau tanya lagi soal Sumur Mawar itu. Kan kalau zaman dulu dipakai untuk mandi kalau mau menghadapi perang. Nah, kalau sekarang apa fungsinya? Ada. Cuma orang tertentu yang tahu. Oh, begitu. Tidak ada yang datang ada.
Iya betul, bagus. Semuanya ke Allah. Ke Allah. Ada yang pernah lihat ada seseorang tinggi yang bawa rokok itu? Siapa itu? Kalau yang perempuan yang suka nyebrang jalan, jalan? Oh, siapa memanggil ke sini? Dia ngasih kalau pernah niat kan, dia ngasih. Oh, berarti kalau karena datang di sini, beliau ikut juga. Oh, berarti ada pemimpin di sini atau bagaimana? Oh, yang naik kuda itu ada juga, pegang tongkat, banyak. Oh, ramai sekarang di sini. Sebelum saya juga selesai sama Karaeng, saya bisa berdialog sama anak-anaknya Karaeng. Kalau di sini biasanya tempatnya di mana aja? Boleh. Bisa cerita sejarah tempat ini. Tapi sebelumnya boleh tahu nggak sih sudah berapa lama di sininya? Kalau Makin ini? Bilangan tahun. Oh, ratusan. Ratusan tahun. Sejak kerajaan Talo yang keberapa? Oh ya, terus itu di situ kenapa Raja Abdul Mudafar digelar itu seperti Macangki bukan itu? Ngapain? Ada yang larang Anda bicara atau bagaimana? Yang kelar lagi? Iya. Keren. Terima kasih banyak nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiganya juga udah ya. Terima kasih. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Mencoba menggali informasi, dua mediator disiapkan. Anda udah lama tinggal di sini? Selalu mak. Salah satu ya. Sabe, kuliah cerita keren. Sepertinya hanya satu mediator ini yang mau memberi informasi. Iya. Inaiki. Karaeng boleh tahu tentang sejarah sumur mawar itu Karaeng? Terus itu bentuknya itu yang besar tinggi itu sampai sekarang masih ada juga? Iya. Masih ada. Saya minta itu yang besar tinggi yang konon disampaikan tadi oleh Karaeng. Saya bisa panggil itu Karaeng. Boleh. Apa dikiuka? Assalamualaikum. Saya mau nanya soal makam raja-raja. Apakah sengaja makam raja-raja ini dibangun di dekat Persegatan itu atau bagaimana? Iya, ini tuh sarana. Oh, ada syaratnya. Apanya? Iya. Sahabat. Niat tongi biasa tinggi, niat tongi rendah itu tergantung tongi kedudukan segala ilmu na ya. Oke, terima kasih kakak itu tidak ada apa-apa. Oh, ada lagi. Sekarang tapi keren di. Terima kasih banyak di. Iya. Nia. Makin joy. Kemain di dalam tanah. Mente makin joy. Katanya ada sesuatu di sana. Mente makin. Apa di situ? Bisa tunjukkan nggak? Apa aja? Tunjukkan dong. Di mana? Coba kita. Apa yang jangan? Tetap di dua dunia. Good. Tak disangka, makhluk ini berlari ke arah makam. Oke, pemirsa, mediator yang kita ajak dialog tiba-tiba lari menuju ke suatu arah. Kita tidak tahu apa yang ingin dia tunjukkan. Sekarang saya mau ikutin dia. Batung pun sini. Oh, batu. Tak lama, sudah ada sebuah batu di genggaman. Bisa saya lihat? Bisa saya lihat apa itu? Apa ini? Sekarang ini batu apa? Batu apa nih? Kira mak bela. Terus apakah ini untuk manfaat orang atau kalau tidak ada kan dibuang saja? Kan dipakai. Oh, bisa juga dipakai. Oh, begitu. Makasih balik. Nanti saya bawa ya. Terima kasih Di Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
situs peninggalan masa kejayaan Majapahit sebagai kerajaan besar di Nusantara banyak ditemukan di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Salah satunya adalah Sumur Upas yang terletak di Dusun Kedaton, Desa Sentono Rejo. Sumur Upas berada tepat di tengah bangunan yang dibuat dengan ciri khas memiliki banyak ruangan dan lorong. Perkiraan dulu sebagai tempat raja bermeditasi mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Sumur yang kini telah ditutup ini dipercaya mengandung racun yang mematikan siapapun yang mencoba memasukinya. Selain itu, konon sumur ini juga diyakini berfungsi sebagai lorong rahasia yang tembus hingga pantai selatan. Halo Pak. Halo. Saya Nisha. Saya Karsono. Nah, sebagai juru pelihara, Bapak tahu nggak sih mengenai sejarah yang ada di situs Sumur Upas ini? Kalau menurut cerita masyarakat di sekitar sini, ini Sumur Upas dulu merupakan pintu rahasia kerajaan Majapahit seperti bunker gitu. Jadi di dalam sumur ini ada ruangan, lorong-lorong bisa tembus ke pantai selatan, Tengger, Bali, Tuban, Banyuwangi, Gunung Lawu sana. Oh, jadi ini pintu rahasianya ya, di konon ceritanya ya? Pada saat penggalian situs ini beberapa tahun silam, ditemukan kerangka tubuh manusia terkubur di dalam bangunan ini. Boleh coba saya lihat dalamnya? Oh, boleh. Nah, ini sebenarnya kerangka manusianya laki-laki atau perempuan, Pak? Kalau yang ini laki-laki dilihat dari tulang pinggulnya, kalau yang perempuan kan tulang pinggulnya lebih besar. Nah, dulu pas waktu ditemukan atau sampai sekarang pernah ada kejadian-kejadian aneh nggak, Pak? Kalau kejadian aneh itu awal-awal ketemu itu kan dulu kan masih bambu kan, tiangnya dikasih atap bambu, atasnya seng itu kan ditaruh di sebelahnya Sumur Upas. Itu sore itu atap itu roboh semua. Saya semakin penasaran seputar beragam kisah misteri yang beredar di masyarakat tentang tempat ini. Namun, bagaimana sesungguhnya cerita sejarah Sumur Upas? Nah, bicara mengenai situs Sumur Upas dengan identik adanya sumur di tengah-tengah lingkungan situs ini, itu Upas itu kan berasal dari kata racun. Itu sebenarnya bagaimana sih, Pak? Kenapa dinamakan sebagai Sumur Upas? Ekskavasi pada zaman Belanda, kemudian di titik pancer sumur itu atau lubang yang dalam itu, sebelum dimasuki oleh satu tim penggali pada waktu itu sudah dites bahwa ada kandungan zat beracun di dalamnya. Tiba-tiba ketika Gus Iwan sedang melakukan penarikan benda pusaka yang di areal situs ini, Gus Iwan malah lebih condong mengalami interaksi dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuh dia. Boleh saya lihat bendanya? Silakan. Nah, kalau benda ini sendiri dia memiliki aura apa, Gus? Ini sebenarnya aura kalau zaman dahulu itu aura perang. Tapi yang jelas di sini tombak prajurit. Oke, Gus, terima kasih atas penjelasannya. Mediator telah kami siapkan. Saatnya kami berinteraksi dengan makhluk gaib di lokasi ini. Dengan Sintan. Sintan? Broto ini sebenarnya siapa?
Makhluk ini mulai bercerita. Apa sih mau tanya? Yang menunggu daerah situs Sumur Upas. Anda sebagai apa di sini? Joko namanya. Kalau Anda sendiri tahu tentang cerita Sumur Upas? Itu memang tempat apa sih dulunya? Sumur Upas itu aslinya itu kayak wong singitan. Duduk sumur kayak banyu. Ono loro nih. Yang bersembunyi itu kalangan mana? Wong sakti-sakti sing toko. Sumur Upas itu dalan aslinya. Saat kami sedang berkomunikasi, tiba-tiba salah satu penonton kehilangan kendali. Siapa gerangan makhluk ini? Sama. Ya tiba-tiba ketika saya sedang menanyakan salah satu mediator, ada mediator lain yang mengalami interaksi dengan makhluk gaib. Yang lain mundur. Assalamualaikum. Oh, main nanti. Minyakin diri. Oh, minyak. Tampaknya makhluk ini meminta sesuatu. Apa maunya dia? Saya mencerita. Kami pun mencoba menggali informasi darinya. Ya. Karena tidak cukup memberi informasi, kami meminta makhluk ini untuk pergi. Dirasa masih belum cukup informasi, satu mediator telah disiapkan kembali. Di tempat lain, Mas Suprianto membantu kami menggambarkan sosok makhluk gaib yang masuk ke raga mediator. Itu dulunya Sumur Upas yang membangun siapa? Prajurit kapas yang kini. Atas utusan siapa? Brawijaya. Sini. Nah itu kan katanya jadi tempat lorong-lorong ya, karena di tengah-tengah sumur itu terus ada lorong-lorong. Makhluk ini tampaknya tidak bisa tenang. Siapa dia sebenarnya? Semedi. Semedi untuk apa? Contohnya langsing golek ilmu. Apakah hanya orang khusus saja yang bisa semedi di situ? Sembarang wong iso. Makhluk ini tampak marah. Ia mencoba menyerang dan menantang Gus Iwan. Karena makhluk ini sulit diajak bekerja sama, mediator pun disadarkan. Tapi ini tadi makhluk tadi memang menyerupai manusia ya bentuknya. Menyerupai manusia. Kembali kami menyiapkan satu mediator lagi. Assalamualaikum. Iya, ini Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Saya Setra. Makhluk ini tampaknya tidak suka ketika kami ajak berkomunikasi. Saya kan nanya baik-baik. Saya pengen tahu Anda tunggu di mana? Sumur Upas. Mas Suprianto kembali membantu kami menggambarkan sosok makhluk gaib yang merasuki tubuh mediator. Biar orang tidak juga salah paham tentang adanya kebenaran Sumur Upas itu. Nang kono penting ngene para kesatria kastra ngompo pusaka dewe-dewe. Tinggone ilmu bela diri. Makhluk ini mengaku sebagai penunggu Sumur Upas. Iku enten asli enten lorongin apa enten lorong gaib atau terus pundi iku? Ana. Napa lorong gaib? Ora gaib. Terus nang terane mlebu kuwi sing angel. Nang kono khusus pada raja, kone ratu, kone pati, kone senopati. Pernah ada salah satu warga menemukan benda-benda sejarah yang berasal dari situs Sumur Upas ini berupa ujung tombak. Itu pada era yang berlapis emas. Itu pada era kerajaan Majapahit. Senjata yang digunakan memang seperti itu atau bagaimana? Apakah itu lebih ke umum dari prajurit-prajurit yang memakai atau Jadi itu siapa yang memakai? Ngomong dhuwur sing iso.
Cukup memberikan informasi, mediator disadarkan. Informasinya ya. Tadi dari proses mediumisasi, makhluk apa yang Bapak bisa visualisasikan? Saya lihat itu namanya manusia tua, laki-laki tua gitu. Nah, setelah saya minta izin gambar itu diperbolehkan. Cuman selanjutnya kalau sudah selesai itu suruh bakar. Tapi dengan bukti adanya kertas tadi setelah rencana saya bakar itu, ternyata belum sampai kebakar ya. Tintanya langsung hilang. Sesuai bukti yang adanya. Nah, kalau dari Bapak yang lihat dan Bapak sudah gambar ini, wujudnya ini menyerupai manusia ya? Manusia. Dan atribut-atribut yang lengkap tadi seperti apa Pak? Soalnya di sini kan agak kurang kelihatan sekarang. Bukan seperti itu, pasukan kerajaan gitu bukan. Kayak Dia lebih manusia, menggunakan apa? rakyat biasa gitu ya. Pakai ikat kepala gitu ya. Hampir mirip menyerupai belangkon orang Jawa gitu. Memang kenapa sih Pak harus dibakar dulu gitu? Memang sesuai pesan. Saya dikasih izin untuk mengambil gambar saat itu, tapi sesudahnya harus disuruh bakar gitu.